Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi pembelajaran kali ini, ya, yaitu materi tentang atletik, yaitu di cabang tolak peluru, materi atletiknya. Nah, kita akan masuk ke pengertian dulu tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam atau besi sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Nah, di sini tidak seperti olahraga cabang lempar lainnya, gitu ya. Di tolak peluru itu menggunakan cara menolak atau mendorong, bukan dilempar. Oke. Di cabang ini ada beberapa yang untuk atletik, yaitu ada lempar seperti tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram, gitu, lempar martil seperti itu. Nah, di tolak peluru ada sejarahnya, yaitu tolak peluru telah dikenal sejak dulu ribuan tahun yang lalu, yaitu sejak semasa kejayaan Yunani kuno. Tetapi dengan tata cara dan peraturan yang berbeda menurut Hammer pada zaman dahulu. Tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau fake throwing. Nah, dari sinilah ada perbedaan di antara tolak peluru, lempar lembing, ataupun lempar martil. Kalau lembing itu bentuknya seperti tombak yang panjang. Kalau martil itu adalah diayunkan, ada berupa talinya, seperti itu. Teknik tolak peluru. Peluru besi yang digunakan dalam olahraga tolak peluru memiliki bobot cukup berat, yaitu antara 3 hingga 7 kg. Lebih karena itu Anda harus menguasai cara memegang pelurunya dulu. Peluru itu adalah bolanya yang terbuat dari besi. Nah, letakkan peluru di telapak tangan. Pegang peluru dengan erat menggunakan jari-jari. Jadi kayak di cengkram, cengkram. Dengan posisi jari-jari dikembangkan. Terus dibuka seperti ini, dibuka. Gunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk meletakkan peluru. Berarti di atas sini, bola sini. Nah. Lalu meletakkan kelingking di bagian samping. Kelingking ini bagian samping peluru, dan posisi menekuk seperti ibu jari. Nah, itu ya. Jadi posisinya bola itu di bagian sini, tengah ini. Jadi kita kayak cakram begini. Oke, selanjutnya teknik meletakkan peluru di telat leher. Nah, kalau tadi posisi memegang pelurunya, sekarang posisinya saat kalian mau melempar atau menolaknya. Posisinya itu peluru itu di leher, samping kanan ataupun samping kiri, menempel leher. Oke, sebelum meletakkan peluru di leher, Anda harus sudah memutuskan teknik memegang peluru yang paling disukai. Ada beberapa teknik nanti saya sebutkan. Nyaman dan bisa menghasilkan tenaga tolakan yang paling besar. Penggunaan tangan kanan sangat dianjurkan untuk memegang peluru, kecuali bagi Anda yang kidal. Kalau kidal biasanya menggunakan tangan yang kiri, bisa yang kiri, karena tenaganya lebih besar yang kiri untuk yang kidal. Setelah peluru dipegang dengan teknik yang benar, tempelkan peluru pada leher samping kanan, dan ibu jari menempel di atas tulang. Oke, seperti ini. Atau tulang selangka. Posisikan siku lurus dengan sejajar dengan bahu
berarti bau ini, bau. Oke. Dan memiringkan kepala ke arah peluru. Contoh kita orangnya tidak ideal, berarti menggunakan posisi yang kanan. Berarti kalau kanan posisinya agak seperti ini, agak turun. Berarti posisi leher turun ke arah peluru, turun. Nah, gitu. Lanjut. Teknik menolak peluru. Di sini ada beberapa teknik cara menolak peluru, yaitu ada 2 teknik. Nah, tapi saya jelaskan dulu persiapan tolak peluru dulu, persiapannya untuk menolak itu. Sikap tubuh yang terbaik ketika akan melempar peluru adalah berdiri dengan tegak, lurus, rileks, dan dengan posisi menghadap ke samping lapangan. Berarti seandainya ini arahnya ke depan, lemparnya posisi badan kita samping. Oke. Untuk memudahkan menolak, kaki direnggangkan selebar bahu seperti kuda-kuda, tapi agak turun. Dengan kaki-kaki kanan sedikit ditekuk kanan, berarti kalau kita yang ideal posisi kakinya agak condong, yang kanan agak ditekuk, yang kiri lurus, karena posisinya condong ke samping. Oke. Dan berat badan menumpuk di kaki kanan. Nah, di kaki kanan ya. Gerakan tubuh saat memegang peluru, kaki yang dekat dengan sektor lemparan digerakkan dengan cara diayunkan sebagai persiapan untuk menolak peluru, seperti itu. Nah, akhir tolak peluru sebelum menolak, posisi tubuh harus siap dengan kaki kanan yang akan digerakkan ke depan sebagai tumpuan. Kanan sebagai tumpuan, menggantikan kaki kiri yang digunakan sebagai bersiap. Kaki kiri lurus ke belakang dan tidak tegang. Tegang berarti apa? Jangan sampai kaku. Lutut kanan sedikit ditekuk agar lebih kuat mendorong lemparan. Berarti kanan ada tekuk karena apa? Ada tolakan dorongan tubuh ke arah depan, karena posisi kita ke samping. Bukan seperti ini, tapi nyamping. Meskipun kita lemparnya ke depan, tapi kita nyamping. Pada saat melakukan tolakan, putar badan ke arah sektor pendaratan. Jadi setelah kita lempar ke depan, kita itu bukan samping terus, tapi kita langsung ke arah posisinya siap. Pasti arah kita ke depan. Nah, kan gitu. Jadi samping, tolak. Jadi kita posisinya langsung ke arah depan, bukan nyamping terus. Oke. Setelah peluru dilontarkan, kaki mendarat kembali ke tanah dengan posisi sedikit menekuk. Jadi saat kita menolak itu ada beberapa detik lah, kita ada kayak mendorong kita itu kayak melompat, tapi bukan melompat sebenarnya, tapi untuk bantuan tenaga kita mendorong atau menolak pelurunya. Kaki mendarat kembali ke tanah dengan posisi sedikit menekuk. Sementara itu posisi badan adalah ke arah depan dengan pandangan melihat ke posisi jatuhnya peluru. Itu. Oke. Jadi di peluru itu kan beratnya masing-masing beda-beda ya. Ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo, 6 kilo sampai 7 kilo. Mungkin untuk perempuan 3 kilo sampai 4 kilo, untuk laki-laki 6 kilo, 5 kilo, 6 kilo, atau 7 kilo, bisa seperti itu. Nah, setiap peluru itu bebannya masing-masing, tenaga pun yang dikeluarkan beda-beda. Biasanya kalau untuk putri, ya, 3 kilo sampai 4 kilo, mainnya itu dia pakai gaya biasa, itu gaya menyamping ke arah samping. Nah, di 5 kilo sampai 6 kilo 7 kilo lah untuk putra yang dewasa atau atlet, itu ada gaya yang namanya membelakangi. Belakangnya berarti seperti apa? Posisinya dari belakang 2 langkah lompat ke depan, langsung tolak ke depan. Besok saya praktekkan, saya berikan videonya, ya kalian tahu gayanya seperti apa. Ada 2 gaya dalam tolak peluru, ini kan, gaya samping dan membelakangi. Nah, yang samping nanti saya praktekkan, yang belakang juga akan saya praktekkan. Nah, Pak, mau tanya Pak, peluru itu dalam tolak peluru, pelurunya itu didorong atau dilempar Pak? Saya jelaskan lagi,
untuk tolak peluru itu bukan dilempar, tapi didorong atau ditolak. Kalau kenapa Pak kok dilempar saja? Ini peluru itu kan yang untuk olahraga tolak peluru itu kan berat, sampai ada yang 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Jadi itu bahaya kalau dilempar. Bahaya apa? Bisa terjadi cedera pada pergelangan tangan, lengan. Tangan ini lengan, pergelangannya. Siapa tahu pas kalian dipaksa untuk melempar, masih banyak siswa yang kalau saat diajarkan materi tolak peluru tidak bisa membedakan antara dilempar dan ditolak atau didorong. Banyak kan mereka masih menggunakan cara dilempar. Jadi mereka beranggapan peluru itu seperti bola yang ringan. Jadi dia dilempar. Padahal kalau seandainya itu terjadi selang, pergelangannya bisa terkilir. Jadi sebisa mungkin ditolak. Kalau ditolak itu didorong, kayak posisi didorong, bukan dilempar gitu. Karena kalau dilempar takutnya cedera. Nah Pak, ada yang tanya lagi, kalau seandainya laki-lakinya menggunakan peluru 3 kilo, 4 kilo gimana Pak? Ya nggak masalah, itu kan biasanya digunakan untuk latihan. Tapi pada dasarnya biasanya yang laki-laki itu menggunakan peluru beratnya hampir 4 kilo sampai 5 kilo, 6 kilo lah, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo. Kalau 3 sampai 4 bisa digunakan untuk putri. Bahkan ada yang putri mencoba yang menggunakan lemparan sampai ya beratnya 5 kilo, ada seperti itu, ada, nggak masalah. Nah, jadi besok minggu depan Pak Bagus akan memberikan praktek, ya kan, memberikan prakteknya atau contohnya gerakan yang digunakan pada tolak peluru, yaitu ada 2 gaya ya, 2 gaya. Gaya pertama yaitu gaya dari samping, yang kedua membelakangi. Yang membelakangi sekalian nanti akan saya gambarkan lapangannya di posisi lapangan. Kalau bisa nanti ada kapur, kalau ada kapur nanti saya buat lapangannya dulu. Nanti setelah saya buat lapangannya, nanti saya praktekkan gerakannya, awalannya, step by stepnya, ya. Dari cara memegang pelurunya yang benar seperti apa, gaya ke sampingnya seperti apa, gaya membelakangnya seperti apa, tolakan kakinya seperti apa saat mendorong atau menolak pelurunya, posisi sesudah menolak pelurunya seperti apa, seperti itu. Jadi untuk materi yang ini saya berikan materi dulu, untuk minggu depan saya akan berikan prakteknya. Oke. Untuk minggu depannya lagi, berarti 2 minggu lagi kita ganti materi, bukan atletik lagi ya. Karena saya beri sampaikan bukan atletik lagi, maksudnya nanti ada materi yang akan saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi, jaga kesehatan kalian, makan teratur, jangan suka berkumpul di tempat yang ramai karena apa? COVID tidak terlihat. Jangan, bisa mungkin di antara itu ada COVID-nya juga. Harus hati-hati setelah makan atau sebelum makan kalian cuci tangan, bawa hand sanitizer tiap kemanapun kalian pergi ya, biar tetap kalian sehat. Besok kalau seandainya udah normal kembali, udah bisa masuk, jadi nggak ada yang sakit ataupun dan kan bisa masuk sekolah seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.